bersama kakak-kakak ya. Dan juga kita akan melakukan perjamuan kudus untuk memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Untuk adik-adik di rumah yang duduk yang rapi, kita akan mulai ibadah sekarang kita. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian dalamnya hatiku. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, Engkau yang senantiasa mengasihi, memberkati, dan menyertai hidup kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pun senantiasa memberkati pelayanan sekolah minggu ini. Engkau juga memberkati adik-adik yang ada di rumah bersama dengan keluarga mereka. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat kepada papa, kepada mama, kakak, adik, dan kepada sesama kami. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan anak-anak yang senantiasa melakukan firman. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu Tuhan Yesus menciptakan kita dengan keistimewaannya masing-masing. Kita angkat pujian, aku istimewa. Istimewa,
Kita angkat satu pujian lagi. Berdiri senang, berjalan senang. Senang berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berdiri senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Siap doanya ya adik-adik. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah, sehingga mereka boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan mereka boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang raja yang bernama Raja Salomo. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Salomo menggantikan Raja Daud sebagai raja yang ketiga ya. Adik-adik masih ingat kan siapa-siapa aja raja sebelum Salomo? Ya, yang pertama adalah Raja Saul, kemudian Raja Daud, dan Salomo menggantikan Raja Daud sebagai raja yang ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang seorang raja yang sangat bijaksana. Raja Salomo terkenal sebagai raja yang bijaksana. Dan karena bijaksananya itu, ia adalah seorang raja yang sukses dan berhasil. Dan melalui video ini kita akan belajar bagaimana sehingga Salomo bisa menjadi seorang yang sukses dan berhasil. Kita saksikan video berikut ini. Pada suatu hari yang cerah, terdapat seorang raja yang bernama Raja Salomo. Ia sedang menulis berbagai nasihat. Lalu, tiba-tiba ia teringat akan masa lalunya. Salomo merupakan anak dari Raja Daud dan Ratu Bathseba. Salomo pun anak yang taat dan rajin, sehingga orang tuanya sangat bangga terhadapnya, dan Salomo pun akan dijadikan sebagai raja oleh ayahnya Daud. Tetapi kakak-kakak Salomo sangat iri, namun mereka tidak berani melawan kecuali dua orang bernama Adonia dan Absalom. Adonia, ia ingin sekali membunuh ayahnya, Raja Daud, demi mendapatkan tahta. Namun, rencana itu gagal dan ia berusaha menyelamatkan diri. Namun, usaha itu gagal pula. Sedangkan Absalom, ia sangat ingin menjadi raja dan ia menyatakan dirinya sebagai raja berikutnya. Lalu Bathseba terkejut. Lalu ia datang ke Raja Daud. Rajaku, saya mendengar bahwa Absalom menghabiskan dirinya sebagai raja berikutnya. Bukankah sesuai janjimu, Raja Salomo yang akan jadi raja? Ratuku, aku tetap menepati janjiku. Aku akan meminta Nabi Nathan agar anakku Salomo menjadi raja segera. Setelah Salomo menjadi raja, ia berdoa. Dan tiba-tiba ada cahaya putih menerangi dan muncul suatu suara. Salomo, Salomo, aku akan memberimu satu permintaan. Apapun, aku kabulkan.
Tuhan, aku hanya meminta kebijaksanaan. Di pagi hari, terdapat perdebatan dua wanita yang merebutkan seorang bayi. Tuanku Raja, kami ingin kebijaksanaan Anda untuk mengetahui ibu anak ini sebenarnya. Tentu aku ibu dari bayi ini. Saya punya ide. Prajurit, ambil bayi itu dan belah bayi itu menjadi dua. Tuanku. Benar-benar ide yang sangat bagus. Kita mendapatkan masing-masing setengah. Tuanku, jangan kau belah bayi ini. Lebih baik bayi ini berikanlah kepada dia dan biarlah bayi itu hidup. Berarti bayi ini karena ibu yang sesungguhnya tidak ingin anaknya. Wahai engkau wanita yang tertawa, karena tindakanmu engkau akan dihukum. Raja Salomo juga membangun bait Allah yang sangat megah. Tetapi Raja Salomo jatuh dalam dosa. Demi memperkuat negaranya, Raja Salomo mengadakan perjanjian dengan bangsa lain dengan cara menikahi putri mereka. Masing-masing mereka memiliki dewa yang berbeda, sehingga Raja Salomo pun ikut menyembah dewa bangsa lain. Karena dosanya, bangsa Israel dipenuhi peperangan dan bencana kelaparan di mana-mana. Mendengar perkataan Nabi Nathan, Raja Salomo pun menjadi sadar akan dosa-dosanya dan ia sangat menyesal. Setelah mengingat masa lalunya, Raja Salomo menuliskan rasa penyesalannya. Setelah itu, Raja Salomo merebahkan diri dan menutup matanya untuk selama-lamanya. Selesai. Ya, gimana adik-adik? Tadi sudah tahu nggak rahasianya? Sehingga Raja Salomo menjadi seorang raja yang sukses dan berhasil? Ya, karena Salomo memiliki hikmat yang asalnya dari Tuhan. Dengan hikmat itu, Salomo bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Dia tahu apa yang baik dan tidak baik. Adik-adik pasti mempunyai harapan dan impian untuk menjadi seorang yang sukses dan berhasil. Dan hari ini kita belajar bahwa untuk bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil itu, kita harus meminta hikmat yang asalnya dari Tuhan. Di video tadi ketika Allah memberi pilihan kepada Salomo untuk meminta sesuatu, Salomo tidak minta harta, dia tidak minta kekayaan, tapi yang dia minta adalah hikmat. Tapi Allah bukan cuma memberikan dia hikmat, Allah juga memberikan kekayaan, memberikan harta, karena Salomo meminta sesuatu yang sangat baik di mata Tuhan. Jadi adik-adik, untuk bisa menjadi seorang yang sukses dan berhasil di masa yang akan datang, adik-adik harus meminta hikmat yang asalnya dari Tuhan ya. Dengan hikmat itu, adik-adik bisa membedakan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik, sehingga adik-adik bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kakak percaya bahwa harapan dan impian adik-adik untuk menjadi seorang yang sukses dan berhasil bisa adik-adik dapatkan dengan memiliki hikmat yang berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Minta adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan menjadikan kami anak-anak yang selalu taat untuk melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, saat ini juga doa buat setiap adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus menyertai mereka dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Engkau memberkati mereka
mereka dalam pendidikan dan dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan. Kiranya mereka tetap sehat dan tetap bersuka cita walaupun harus melakukan segala sesuatunya dari rumah. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua dan keluarga adik-adik yang ada di rumah. Engkau pun memberikan mereka kesehatan dan sukacita. Dan kami juga Tuhan saat ini mau berdoa buat adik-adik yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, memberkati setiap makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga melaluinya itu Tuhan mereka akan memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kehidupan setiap kami sepanjang minggu yang akan datang. Segenap kehidupan kami Tuhan kami serahkan hanya di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Ya, tentang 2 orang sahabat yang saling mengasihi. Kami juga punya sahabat yang dikasihi, namanya Pita. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video tentang sahabat adik-adik. Kalian luar biasa. Gloria, ini Tirta, ini kakak, ini bayi, ini mama, ini papa. Oke. Yang mana yang sahabat Taka? Tirta, Gloria. Tirta sama Gloria. Sama adek, sama papa dan mama. Oh, itu sahabat Taka. Apa yang Taka lakukan dengan sahabat Taka? Bermain bersama. Bahagia kah gambarnya? Yang mana yang Tirta? Ini baju kuning, ini baju pink. Ini baju Gloria kering sama mama. Nah, ini biru. Seperti lautan dengan lautan. Seperti lautan dengan langit. Oke. Nama sahabatku Coco dan Gisel. Kami sering beribadah, saling memaafkan, berdoa buat sekolah dan keluarga kami. Surya dan Goli. Seperti biasanya kami di sekolah selalu bermain bersama, beribadah bersama, berdoa dan menyanyi. Dan biasanya kami selalu membuat kami bahagia, biarpun kami dalam suka duka, dimanapun itu kami selalu tetap sahabat. Ini Awil, ini Tata sama aku. Siapa nama temanmu? Tata, Mainnya, sukanya main apa? yang beta, Main sepeda. Senang? tenang. Dadah. Hai teman-teman, nama saya Baby. Kami di sekolah punya sahabat namanya Gaby. Kami sering bermain bersama, belajar bersama, makan bersama. Aku punya sahabat namanya Grace, Ririn, dan Olin. Kegiatan yang kami sering lakukan main sepeda, main petak umpet, main lari-larian, main polisi. Itu aja yang aku ceritakan ya. Halo, nama saya El. Saya mempunyai sahabat di sekolah bernama Wilma. Kami selalu bermain bersama, makan bersama, dan selalu main bersama sama teman-teman. Saya selalu ngapa-ngapain sama dia. Kalau saya lagi senang, dia juga senang. Kalau saya sedih, dia juga sedih. Kami berdua saling mengasihi satu sama lain, karena kalau meskipun misal dia nggak ada, dia sakit, aku akan berdoa karena Tuhan mengajari kita untuk saling mengasihi. Terima kasih. Aku punya sahabat namanya Najwa. Dia tinggal dekat rumahku. Kami sering bermain bersama.
main dokter-dokteran, dan masak-masakan. Kami saling mengasihi dan menyayangi. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan firman syukur kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan memberikan firman syukur kami. Kiranya Engkau berkati, biarlah berguna bagi pelayanan kami. Dan juga Tuhan, berkatilah pekerjaan orang tua kami. Ini doa kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan ayat hafalan minggu lalu. Dan ini dia. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amin. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amin. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amin. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan ayat hafalan minggu depan. Dan ini dia. Adik-adik, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan buat adik-adik yang berulang tahun di bulan September ini adalah kakak mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Adik-adik, dalam memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil di Indonesia, mengingatkan kita perjalanan pekabaran Injil di Indonesia, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Kita angkat pujian Cari Jiwa.
telah selesai untuk sekolah minggu, namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Dan kami percaya bahwa melalui sekolah minggu ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami dari hari ke hari. Kiranya kami dituntun untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan kabar baik di dalam kehidupan kami bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.